Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gafar. Saya dosen Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dengan kelompok keilmuan manajemen keperawatan. Ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan dari dosen dalam untuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang mengajar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Untuk mata kuliah ini dapat diakses oleh mahasiswa tim pengampu melalui LMS Universitas Hasanuddin, yaitu Sistem Kelola Pembelajaran atau SIKOLA. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini yaitu Profesor Rini Rahmawati MPhD yang merupakan koordinator mata kuliah, kemudian Nurse Andi Basotomo MAMP, Nurse Farida Lairi MKEP, kemudian Nasika Swito Mars, dan saya sendiri Indra Gafar. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S1 keperawatan. Mata kuliah ini disajikan pada semester 6, terdiri atas 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, untuk praktikumnya pelaksanaannya di Laboratorium Keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas, dan berikutnya itu studi laboratorium yang dilaksanakan di rumah sakit melalui pelaksanaan kegiatan MTS khusus kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Beberapa CPL yang perlu dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa maritim, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, prinsip hukum dan budaya dalam keperawatan. Selanjutnya CPL 2, menguasai ilmu keperawatan, sistem informasi dan teknologi kesehatan yang dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Untuk mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mencapai beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu CPMK 1. Mahasiswa mampu membedakan teori dan tipe kepemimpinan, peran dan prinsip manajemen keperawatan, serta konsep teori proses berubah. Selanjutnya CPMK 2, mahasiswa mampu merencanakan asuhan dan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat. CPMK 3, mampu menerapkan proses atau fungsi manajemen keperawatan khususnya dalam pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian dalam pengelolaan ruang rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan strategi dalam penyelesaian konflik yang berpotensi terjadi di tingkat ruang rawat. Berikutnya CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi pelaksanaan model praktek keperawatan profesional atau MPKP di tingkat ruang rawat inap pada rumah sakit. Ada beberapa materi pelajaran yang diberikan pada mahasiswa pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang disajikan atau dibagi ke dalam 16 pertemuan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini merujuk pada daftar pustaka sesuai dengan kurikulum profesi nurse, didukung oleh sumber-sumber tambahan seperti textbook, artikel jurnal nasional internasional yang terkait, termasuk artikel dari hasil penelitian kami. Kemudian luaran kegiatan pengabdian masyarakat berupa video pembelajaran itu merupakan sumber rujukan untuk mata kuliah ini. Penjelasan tentang metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment, ya. Di mana delivery itu adalah kami memberikan penjelasan terkait dengan materi yang tentunya materi yang kami sampaikan telah kami persiapkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan
Interaction artinya bahwa kami selalu berusaha untuk memotivasi mahasiswa bagaimana menyampaikan pendapat sebelum perkuliahan dimulai. Ya, interaksi selalu kami inisiasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang kami harapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berani untuk mengungkapkan pendapat. Selain itu, kami juga akan mendorong mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, hal-hal yang tidak jelas, atau jika mereka menemukan isu-isu terkait dengan topik yang dibahas untuk didiskusikan bersama di dalam kelas. Selanjutnya untuk asesmen adalah bagaimana cara melakukan pemberian penilaian kepada mahasiswa. Untuk pertemuan pertama sebelum materi, koordinator mata kuliah akan menjelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang mencakup tata tertib perkuliahan, yang kemudian presentasi penilaian termasuk di dalamnya adalah rubrik penilaian. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan untuk pertemuan ke-6, yaitu terkait dengan ketenangan dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 ya, untuk mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Namun sebelum kita mulai ke pertemuan ke-6 ini akan membahas terkait dengan ketenagaan, maka saya ingin mereview dulu terkait dengan pertemuan ke-5 yang kita sudah bahas pada pekan sebelumnya. Masih ingat tidak? Kemarin kita membahas terkait apa pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan. Burnout. Ya. Jadi kemarin kita bahas terkait burnout. Ada yang bisa menjelaskan hal pokok penting apa yang dibahas pada saat kita mempelajari burnout? Silakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Jadi burnout adalah kelelahan mental dan fisik serta hilangnya motivasi dalam bekerja. Kehilangan motivasi, kelelahan mental, kemudian kelemahan, ya, yang bisa mengakibatkan kita menjadi tidak mampu untuk bekerja, tidak termotivasi untuk bekerja. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan burnout? Ya, silakan. Jadi untuk seseorang yang mengalami burnout itu disebabkan karena beban kerja yang dirasa oleh seseorang itu sudah melewati dari batas kemampuan dirinya. Jadi dia itu sudah merasa lelah untuk melakukan hal tersebut. Jadi beban kerja yang berlebihan, ya, sehingga capek, lelah, sehingga dia menjadi tidak termotivasi. Berikutnya penyebabnya apa? Penyebabnya itu Mas, kurangnya penghargaan terhadap sesuatu pekerjaan. Seseorang itu kayak tidak mendapat feedback dari pekerjaan yang dia lakukan. Kurangnya feedback dari pimpinan atas apa yang sudah dilakukan, padahal sudah bekerja secara maksimal, ya. Jadi untuk review terkait dengan pertemuan yang lalu, saya pikir adik-adik sudah mengetahui banyak, sudah ada insight-nya yang sudah tepat terkait dengan burnout. Sekarang burnout itu kan salah satu penyebabnya itu adalah faktor tadi, beban kerja yang berlebihan. Ya, salah satu beban kerja berlebihan disebabkan karena faktor ketenagaan yang kurang. Ya, beban banyak karena memang tenaga kurang, sehingga satu orang bekerja menjadi banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Misalnya seorang perawat bertanggung jawab pada 4-6 pasien. Kalau dia bertanggung jawab akhirnya menjadi mengelola 15 pasien, itu akan mengakibatkan dia menjadi kelelahan. Ya, sekarang terkait dengan itu, maka pertemuan ke-6 ini kita bahas terkait dengan bagaimana ketenagaan dalam keperawatan. Ya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Jadi setiap kali pertemuan kita harapkan bahwa adik-adik selesai pada mata kuliah ini, adik-adik bisa menguasai keempat konsep ini. Ya. Apa saja poin yang harus dipahami? Yang pertama itu adalah memahami konsep dasar, prinsip dan tujuan ketenagaan. Ya. Berikutnya, variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi ketenagaan? Berikutnya, bagaimana cara menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam setiap shiftnya. Kalian melihat di situ bahwa ada perawat yang bekerja pada jenis pagi. Biasanya berapa perawat yang bekerja pada pagi pada saat RS Poso kemarin? 5
3 sampai 4. Kemudian yang lain ada enggak lebih dari itu? Kalau dinas sore berapa orang perawat? 3 orang. Dinas malam berapa orang perawat? Pernah kita dapatkan? Ini belum pernah dapat perawat di malam hari. Pernah kita? Bahwa nanti adik-adik mampu untuk melakukan bagaimana teknik perhitungannya, ya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien, ya. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama. Kan tadi dikatakan bahwa konsep dasar, ya, konsep dasar, prinsip dan tujuan. Sekarang kita lihat bagaimana apa sebenarnya itu ketenagaan, ya, ketenagaan. Fungsi manajemen itu ada 4, ya. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada perencanaan, ya. Yang kedua adalah pengorganisasian, ya. Kemudian ada staffing, tetapi ada juga yang menggabungkan antara pengorganisasian dengan staffing, ya. Staffing ini adalah ketenagaan, inilah yang kita bahas pada sesi ini, ya. Nanti setelah staffing baru kita bahas terkait dengan bagaimana pengarahan, ya, bagaimana pengendalian, ya, seperti itu. Ketenagaan, ya. Jadi ketenagaan adalah proses menentukan orang yang tepat untuk mengisi peran tertentu. Misalnya dia nurse, ya, yang baru selesai kuliah, ya. Kemudian yang satunya nurse dengan pengalaman kerja 5 tahun pindahan, ya. Maka bagaimana cara menempatkan kedua orang ini, kedua nurse ini? Satu nurse yang baru selesai graduate, kemudian satunya adalah nurse yang sudah ada pengalaman kerja. Mereka harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, ya, seperti itu. Berikutnya, adik-adik sekalian, kalau kita bekerja sebagai seorang perawat, maka akhir pekerjaan kita dilihat dari kepuasan pasien dan keluarga, ya. Sudah kita lihat. Jadi faktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan adalah tenaga keperawatan yang bisa berperan secara efektif dan efisien. Bisa membedakan, ada yang bisa membedakan antara efektif seperti ini, kemudian efisien seperti ini. Silakan. Saya tadi kalau efektif itu dia merujuk ke bagaimana kita mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan dengan maksimal. Nah, kalau efisien itu dari segi penggunaan waktu, sumber daya ataupun tenaga sama biaya yang digunakan semaksimal mungkin. Ada pendapat lain mungkin? Silakan. Sama? Oh iya, silakan. Ini sama dengan saya itu efektif itu bagaimana kita tujuannya dengan tujuan yang kita lakukan dengan efek yang maksimal. Kalau misalnya efisien itu fokus pada proses. Jadi efektif artinya bahwa tindakan yang kita lakukan itu memberikan efek sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Berikutnya, ya, ketenagaan. Berikutnya ketenagaan kita bahas ini, ya. Proses mobilisasi potensi, ya. Ketenagaan itu dia tidak berbicara bahwa tidak hanya mengatakan berapa jumlah orang yang kita butuhkan, ya, tetapi bagaimana semua yang memiliki potensi itu bisa bekerja sesuai maksimal sesuai dengan keahlian kemampuan yang dimiliki. Nah, berikut apa sebenarnya menjadi tugas daripada kepala ruangan. Yang pertama, menetapkan standar kinerja yang diharapkan pada staf, ya. Berikutnya, membantu staf menetapkan sasaran di ruangan. Jadi bersama untuk ruang rawat inap, ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada 3, ada kepala ruangan, kantin, atau PP dan perawat pelaksana. Jadi kalau strukturnya udah seperti ini, ya, kepala ruangan dia akan membawahi oleh tim A dan tim B. Tim itu dibentuk, satu tim itu kalau 10 pasien sudah bisa membentuk satu tim. Kemudian tim ini dia akan membawahi beberapa perawat pelaksana, ya, akan membawahi perawat pelaksana. Nah, bagaimana fungsi kepala ruangan di sini? Fungsi kepala ruangan ini kan
tenaga ini kan juga memimpin peretasan, berarti kepala ruangan memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan dia untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Ya, ada masalah di tim A, memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan dia untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Ya. Bahasan kedua adalah tujuan daripada perhitungan ketenagaan. Apa yang menjadi tujuan dari perhitungan ketenagaan? Yang pertama adalah dengan adanya perhitungan ketenagaan itu menjadi dasar kita menentukan berapa tenaga yang kita butuhkan. Saya kira cukup jelas. Berikutnya, dapat mengelola staf, kondisi kerja dan kualitas asuhan. Ya, jadi kalau misalnya perhitungan tenaganya kita sesuai, maka kita bisa memprediksi bahwa berapa staf yang dibutuhkan pada sore, malam, hari. Kira-kira nantinya luaran daripada dengan terpenuhi kebutuhan tenaga, maka kualitas pelayanan ini akan kita dapatkan. Berikutnya, menentukan alokasi biaya sumber daya manusia keperawatan. Tentu kalau misalnya kita hitung jumlah tenaganya, maka kita prediksi berapakah rumah sakit mengeluarkan dana untuk gaji perawat. Ya, saya kira cukup jelas ya terkait dengan ini. Adik-adik mahasiswa sekalian, ini penting untuk kalian pahami ya, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketenagaan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal, ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Kalau faktor internalnya pertama adalah jumlah pasien yang dirawat setiap harinya, setiap bulan dan dalam tahunan. Ya, semakin banyak pasien dirawat, tentu kebutuhannya juga akan semakin banyak. Ya. Berikutnya, kondisi dan tingkat ketergantungan pasien. Ada pasien tidak sadar, ya. Ada pasien yang menunggu untuk hasilnya pemeriksaannya normal sudah bisa pulang. Ada pasien yang pasang infus, ada pasien pasang kateter. Itu akan berbeda-beda, ya. Berikutnya, rata-rata waktu perawatan langsung dan tidak langsung. Ada yang tahu apa itu perawatan langsung? Diberikan tindakan seperti tensi, nadi suhu, pernapas apa lagi? Pemasangan infus apa lagi? Pemberian obat apa lagi? Pemasangan kateter, up kateter. Ya, itu kan langsung ke pasien. Ya, tetapi itu perawatan langsung deh. Ya, faktor yang berpengaruh terhadap ketenagaan itu adalah faktor dari luar. Ya, salah satunya faktor masalah komunitas, masalah yang ada di masyarakat. Misalnya sanitasi lingkungan yang tidak baik, buruk, misalnya, sehingga akan terjadi angka kasus diare meningkat. Semakin banyak kasus diare, semakin banyaklah pasien yang akan ke puskesmas, semakin banyak pasien ke rumah sakit. Sehingga semakin banyak pasien berarti kebutuhan tenaga juga akan semakin besar. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya itu untuk kasus COVID, dia terklasifikasi sebagai faktor dan ketenagaan yang tinggi. Pandemi COVID kan mengakibatkan banyak hal yang dibatasi, ya. Namun keterbatasan ini mengakibatkan juga tenaga tetap harus dibutuhkan banyak, ya. Jadi COVID itu merupakan salah satu faktor dari luar yang berpengaruh terhadap ketenagaan yang ada di rumah sakit, ya. Jadi ini masuk dalam faktor eksternal, ya. Pertama yang kita bahas adalah metode Douglas, ya. Jadi harap diperhatikan karena di sini kita akan menghitung, ya. Kita akan menghitung terkait dengan berapa tenaga yang kita butuhkan. Nah, yang mana kan termasuk dalam kategori 1, ya. Kategori 1 ini coba kita lihat, ya. Coba lihat bersama. Yang pertama itu adalah tadi dikatakan bahwa kategori 1 itu hampir sebagian besar mampu dipenuhi sendiri oleh pasien, ya. Sehingga dia hanya butuh waktu kontak dengan perawat itu 1 sampai 2 jam saja dalam 1 hari. Berikutnya kategori 2. Untuk pasien dengan kategori 2 ini adalah pasien yang butuh kontak dengan perawat itu 3 sampai 4 jam dalam 1 hari. Kategori 3 yaitu adalah
pasien yang memerlukan perawatan cukup lama, 5 sampai 6 jam per hari. Kalau misalnya kita melihat gambar di atas, ya, pasien ini adalah pasien yang terpasang ventilator. Nah, untuk gambar ini atau pasien digambarkan pada gambar di atas itu masuk di dalam kategori apa? Kategori 3 ya. Total ya, berarti dalam kontak dengan perawat dalam 1 hari itu adalah 5 sampai 6 jam. Ini merupakan gambaran pasien yang dilakukan pemeriksaan mata. Ya. Hasil pemeriksaannya sudah bagus dan direncanakan untuk bisa pulang. Maka dia masuk dalam kategori 1. Untuk pasien dengan kondisi seperti ini, maka lama rawat atau lama kontak dengan perawat di unit itu dibutuhkan berapa jam? 1 sampai 2 jam. Ya. Jadi kuncinya bahwa kalian itu tahu bahwa dia masuk dalam kategori apa pasiennya. Ya. Dinas pagi, sore dan malam sudah dapat? Sudah. Siapa yang sudah dapat? Sudah. Untuk komposisi dinas pagi berapa orang? 5 orang. 5 orang didapat dari 9,22 kali 47% itu hasilnya 4,33. 4,33 berarti butuh perawat untuk pagi sebanyak 4 orang. Ya, kan 4,33 dibulatkan ke bawah, ya. Jumlah tenaga yang dibutuhkan di ruang perawatan di rumah sakit Labuan Bajo. Ya, silakan. Ya, sekarang coba lihat hasil perhitungan dari temannya. Bisa jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan angka 4? Hasil 9,2 kali 20% itu adalah 1,84 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya itu 14,0164 dibulatkan. Dia membutuhkan adalah 14 perawat, ya, dengan 14 perawat. Jadi ini adalah kebutuhan secara keseluruhan berat tenaga yang dibutuhkan di ruangan tersebut di rumah sakit Labuan Bajo, ya. Jadi ini adalah jumlah tenaga yang dibutuhkan dari hitungan pertama ditambah jumlah hitungan kebutuhan tenaga tadi itu pagi sore malam dikali dengan 20%. 20%-nya ini angka apa ini? Cadangan, ya. Jadi cadangan ditambah dengan 1 kepala, kan 1 ruangan itu 1 kepala, ya. Yang terakhir adalah berapakah proporsi nurse yang kalian butuhkan di ruangan tersebut dan berapa tenaga vokasi yang dibutuhkan di ruangan tersebut. Ada yang bisa? Silakan. Siapa ini? Ya, supaya temannya bisa lihat, ya. Untuk nurse itu komposisinya itu 28%, jadi dikalikan dari hasil untuk 14 orang, jadi total hasilnya itu 7,7 dibulatkan jadi 8 orang. Nah, kalau vokasi itu komposisinya 49%. Sudah sesuai hitungan yang lain? Ya. Jadi untuk kebutuhan tenaga nurse dan vokasi 55% dan 40%. Jadi 55 dikali dengan total kebutuhan tenaga dapat 7,7 pembulatan ke atas. Di atas angka 5, ya. Selanjutnya 45% vokasi 6,3 berarti nanti total secara keseluruhan total di angka 4 ya. Jadi kalian butuh nurse 8 dan kalian butuh tenaga vokasi dari manajemen perawatan. Bisa paham sampai di sini? Adik-adik sekalian,
Kemudian sebelum kita menutup pertemuan, saya ingin melakukan evaluasi dulu terkait dengan capaian daripada pembelajaran untuk sesi hari ini. Ya, yang kita harapkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mata kuliah pada sesi hari ini mahasiswa mampu melakukan perhitungan ketenagaan sederhana di ruang rawat. Ya, yang pertama terkait dengan penguasaan konsep ketenagaan. Ada satu orang yang bisa mereview terkait dengan konsep ketenagaan. Saya Ya, silakan. Jadi konsep ketenagaan atau STP itu adalah kayak manajemen sumber daya manusia, di mana itu proses untuk menentukan orang yang tepat sesuai kemampuannya dalam mengisi sebuah peran di suatu struktur organisasi melalui rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan pegawai. Ya, jadi tempatkan orang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan perannya, ya, melewati proses seleksi, rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian capaian berikutnya adalah yang harus dipahami adalah variabel apakah yang berpengaruh terhadap ketenagaan. Kan tadi kita bahas 2 variabel ya. Coba ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Jadi variabel itu ada 2, Ya. ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Nah, faktor internal itu yang pertama jumlah klien yang dirawat per hari, per bulan dan per tahun dalam satu unit. Kemudian itu kondisi klien atau tingkat ketergantungannya kepada perawat. Kemudian rata-rata hari perawatan klien, terus frekuensi tindakan yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian rata-rata waktu perawatan secara langsung dan perawatan tidak langsung, dan kemudian Ya, jadi itu faktor internal, ya. Sekarang faktor eksternal. Siapa yang bisa menjawab faktor eksternal? Ya, silakan. Yang pertama itu masalah komunitas, terus yang kedua disaster, yang ketiga Disaster artinya bencana, ya. Misalnya pertanyaan tadi COVID. Apa lagi? terus yang ketiga itu hukum, terus yang keempat politik, yang kelima pengaruh cuaca, terus yang keenam pengaruh ekonomi, terus yang ketujuh pendidikan konsumen, dan yang terakhir kemajuan teknik. Ya, jadi itu adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap ketenagaan. Selanjutnya yang ketiga, tadi kita membahas terkait dengan cara perhitungan ketenagaan. Ada yang bisa menyebutkan kembali perhitungan ketenagaan bisa dengan menggunakan rumus apa saja? Tadi yang kita bahas rumus 12, kemudian rasio, Mendelegilis, BNI, DKS, dan ISDN. Ya, jadi kalian harus memahami setiap rumus itu berdasarkan konteks lingkungan di mana kalian nantinya bekerja. Ya, jadi misalnya di ruangan mana kalian bekerja, kalian menghitung dulu, kemudian bisa menentukan bagaimana ketenagaan berdasarkan rumus yang kalian gunakan nanti. Kemudian terakhir, alokasi penjadwalan tenaga berdasarkan shift. Ada yang bisa mereview kembali terkait dengan alokasi atau apa saja yang perlu kalian pahami terkait dengan alokasi shift. Ya sudah kalian pahami tadi setelah kita kuliah. Ya, silakan. Jadi yang perlu diperhatikan itu terkait dengan penjadwalan. Jadi kalau jam per shift itu maksimal jadwalnya itu 8 jam. Shift maksimal 8 jam. Terus kemudian untuk dalam satu minggu itu totalnya maksimal 48 jam. Dan kalaupun memang Maksimal berapa jam? 40 jam. 40 jam ya. Ya, dan kalaupun memang itu lebih 40 jam, itu harus ada dari sepengetahuan kepala ruangan. Dan terhitung dalam hitungan lembur. Ya, untuk lemburnya. Untuk hari ini pertemuan kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk perhatian adik-adik sekalian. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.